Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan juga mungkin banyak dari Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan arus balik kembali ke kota tujuan masing-masing setelah menghabiskan masa liburan lebaran di kampung halaman. Kami akan temani Anda atau juga perjalanan Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Sambil juga kami akan soroti dalam perbincangan nanti yaitu kecelakaan yang terjadi pada 8 April dan 11 April lalu yang melibatkan angkutan umum. Faktor kelelahan dari supir ataupun juga pengendara menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan. Kita akan bedah lebih lanjut tentunya di perbincangan pada malam hari ini bersama saya Putri Viola. Saya Gita Mahlika, pemirsa. Selain itu juga kita akan kembali mengupdate dan juga memberikan informasi terkini dari sejumlah rekan-rekan kami yang di lapangan yang tentunya memantau titik-titik puncak arus balik dan juga tidak hanya perjalanan lewat jalur darat saja, namun juga berbagai transportasi umum lainnya juga kami akan pantau secara live di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali jumpa kita malam hari ini dengan melihat dua balon udara ukuran besar yang meledak di dua kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Warga di perumahan Pesona Kota Mungkit, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, digemparkan dengan suara ledakan balon udara ukuran besar di gang perumahan setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 6 rumah dan 1 unit mobil milik warga rusak. Tim Inafis Polresta Magelang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini barang bukti berupa puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke Mapolresta Magelang. Selain itu, ledakan balon udara juga terjadi di Dusun Wonotigo, Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, dan mengakibatkan 1 rumah milik warga mengalami kerusakan di bagian atap. Hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik balon udara tersebut. Aksi heroik dilakukan anggota Satlantas Polres Purwakarta mengevakuasi bayi yang mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Cikopo Palimanan. Tidak ada korban luka atau jiwa dalam insiden ini. Kecelakaan bermula kendaraan City Car yang melaju dari arah Jakarta menuju Palimanan di ruas tol Cipali kilometer 77 jalur A. Diduga kendaraan mengalami aquaplaning saat melaju di tengah hujan lebat. Sehingga kendaraan berputar 360 derajat dan menabrak pembatas jalan. Para petugas kepolisian Satlantas Polres Purwakarta yang sedang berjaga di posko pengamanan mudik langsung memberikan bantuan kepada pengendara dan juga mengevakuasi bayi di dalam mobil. Tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Petugas mengimbau kepada para pengendara untuk lebih berhati-hati saat hujan dan juga melewati genangan air di jalan tol. Momen libur Lebaran masih berlangsung. Sejumlah destinasi wisata di Jakarta dipadati pengunjung. Nah, salah satunya adalah Dunia Fantasi, Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara. Sejak pintu masuk dibuka pada pukul 10 pagi, ratusan pengunjung rela antri panjang untuk dapat memasuki wisata Dufan di hari ketiga pasca Lebaran ini. Dari 14 wahana permainan yang ada, hampir semua wahana permainan di Dufan ramai dengan antrian panjang pengunjung. Diketahui sejak tanggal 10 hingga 13 April 2024, jumlah pengunjung di area Dunia Fantasi saja telah mencapai 200.000 orang.
Ya, selain di Jakarta, pemirsa, arus lalu lintas menuju sejumlah objek wisata di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten ini mengalami peningkatan. Kasat Lantas Polres Pandeglang menyebut jumlah kendaraan ini mencapai 300%. Akibatnya sejumlah titik persimpangan pun mengalami kemacetan. Ya, ini merupakan kondisi lalu lintas di Jalan Raya Pandeglang, Labuan, tepatnya di Simpang 3 Cipacung, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang merupakan jalur destinasi wisata. Kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi ini menuju ke sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Seperti destinasi pemandian kolam maupun juga Pantai Carita. Menurut kepolisian, peningkatan jumlah kendaraan pada momen libur Lebaran ini mencapai 300%. Untuk mengantisipasi kemacetan, kepolisian memberlakukan sistem tutup buka arus lalu lintas. Arus balik wisatawan dari kawasan wisata membuat kemacetan di sejumlah titik di Jalan Raya Tangkuban, Parahu, Bandung, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan yang didominasi mobil pribadi ini sudah mengalami antrian di Jalan Raya Tangkuban, Parahu dari Lembang mengarah Subang dan dari Ciater Subang hingga ke Jalan Raya Lembang, tepatnya di Simpang Beatrix di Lembang. Kadishub Kabupaten Bandung Barat Fauzan Azima menjelaskan, kemacetan ini disebabkan arus balik wisatawan usai berlibur, bukan oleh pemudik. Sepanjang Lembang dan Subang ini memang diketahui merupakan areal wisata. Di wilayah lainnya, pemirsa, objek wisata negeri Kayangan di Magelang, Jawa Tengah yang berada di lereng Gunung Merbabu dan Merapi dipadati ribuan wisatawan. Selain menyuguhkan udara khas pegunungan, objek wisata negeri Kayangan ini juga memiliki bangunan kastil kuno yang membawa pengunjung ke nuansa negeri Kayangan, bagaikan di dunia dongeng. Dengan tiket tanda masuk sebesar Rp15.000 per orang, pengunjung ini juga dapat menikmati panorama dan juga pemandangan dan berfoto di bangunan kastil. Melihat antusiasme pengunjung, pihak pengelola negeri Kayangan juga akan melakukan pengembangan dan juga semakin mengembangkan objek wisata tersebut untuk menggayat lebih banyak lagi pengunjung. Tiga hari setelah Idul Fitri, kawasan Puncak Bogor masih dipadati kendaraan. Kemacetan terjadi dari gerbang tol Ciawi sejak Sabtu pagi. Kendaraan yang mengarah ke puncak didominasi wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur Lebaran. Kemacetan ini terjadi dari gerbang tol Ciawi pada Sabtu pagi. Untuk mengurai kepadatan, pihak Jasa Marga ini juga menerapkan adanya rekayasa lalu lintas, yakni dengan memberlakukan kontraflow di ruas tol Jagorawi hingga one way menuju kawasan puncak. Sejumlah petugas kepolisian berjaga-jaga di sekitar kawasan Gadok.
Terdapat sejumlah posko-posko kepolisian dan juga kesehatan untuk memfasilitasi pengendara yang kelelahan. Lalu bagaimana arus lalu lintas di Puncak Bogor pada malam hari ini? Kita akan langsung memperbaruinya bersama rekan-rekan kami. Ada Yulinda Tridewi yang berada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Yulinda, seperti apa situasi arus lalu lintas di Bogor pada malam hari ini? Selamat malam Magita Putri dan juga pemirsa TV One. Memang di kondisi terkini di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini masih diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta. Seperti yang bisa pemirsa lihat di belakang saya, memang saat ini one way ini masih berlaku, dan untuk motor sendiri akan diberlakukannya penggeseran arus, maksud kami penggeseran jalan ke arah sebelah kiri, karena mengingat untuk lurus sendiri ini merupakan jalan bagi para pengguna mobil. Dan sampai saat ini juga memang rencana awal one way dari arah Bogor menuju ke Jakarta ini berlangsung dari pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini menurut pantauan polisi setempat menyatakan bahwa kepadatan masih terjadi di arah atas ataupun puncak sendiri, sehingga memang one way ini akan terus diperpanjang sampai waktu yang tidak dapat ditentukan dan situasional sifatnya. Kepadatan volume kendaraan ini mulai terjadi memang tadi pagi dari mulai tol Ciawi sendiri. Atas hal ini Jasa Marga untuk mengurai kepadatan ini akan sudah memberlakukan sistem kontraflow di ruas jalan tol Jagorawi kilometer 44 hingga kilometer 46. Adapun kendaraan yang mendominasi ke daerah puncak ini berplat nomor B, berdasar data yang kami himpun terdapat sebanyak 80.000 mobil yang masuk dari arah Jakarta menuju ke Bogor sendiri. Mengingat memang Bogor sendiri ini merupakan tempat wisata yang paling ramai dikunjungi oleh orang-orang Jakarta, tentunya karena terdapat beberapa destinasi wisata, yaitu Puncak Pas dan juga ada Taman Safari. Dan pemirsa bisa diketahui juga memang di sepanjang jalan Simpang Gadok ini terdapat posko kepolisian dan juga posko kesehatan untuk memfasilitasi para pengendara agar pengendara bisa menikmati fasilitas tersebut ketika memang terjadinya sakit ataupun kelelahan, bisa bermampir dulu ataupun bisa melakukan istirahat sejenak di posko yang sudah disediakan oleh pihak polisian Polres Bogor. Sementara Agita dan Putri kembali ke di studio. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi, informasi langsung dari Bogor, Jawa Barat, di mana one way atau satu arah ini masih terus diberlakukan hingga pada malam hari ini. Pemirsa, sejumlah tempat wisata di Kuningan, Jawa Barat ini juga dipadati ribuan wisatawan. Salah satunya adalah objek wisata Woodland yang berada di kaki Gunung Ciremai. Objek wisata yang berada di Kecamatan Cilimus, Jawa Barat ini dipadati para wisatawan dari berbagai daerah yang berasal dari wilayah Kuningan, Cirebon hingga Indramayu. Selain menawarkan berbagai wahana permainan, tempat wisata ini juga diminati karena memiliki udara yang sejuk, yaitu udara pegunungan, yang membuat wisatawan betah berlama-lama menikmati liburan di objek wisata ini. Dalam 2 hari ini, peningkatan jumlah wisatawan di Woodland kaki Gunung Ciremai ini mencapai 90% lebih banyak dibandingkan pada libur biasa. Sejak Sabtu siang tadi, petugas telah mempersiapkan 2 jalur kontraflow untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan arus balik di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, pemirsa. Pada Sabtu siang, arus kendaraan pemudik di ruas tol Jakarta Cikampek mulai meningkat pada arus balik gelombang 2. Peningkatan volume kendaraan ini sudah terjadi sejak pukul 1 siang. Kendaraan yang melintas dari arah Cikampek menuju wilayah Jabodetabek didominasi mobil pribadi. Para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta ini memilih waktu perjalanan siang hari menghindari kemacetan di tol Jakarta Cikampek. Petugas pun mempersiapkan 2 jalur kontraflow untuk digunakan mengantisipasi lonjakan kendaraan yang diperkirakan akan mulai terjadi pada Sabtu petang ini.
Selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana arus lalu lintas di Tol MBZ. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh. Nadila, seperti apa situasi pada malam hari ini di Tol MBZ? Apakah sudah mulai terpantau padat? Ya, selamat malam Magita dan juga pemirsa. Pantauan terkini di Tol MBZ, tepatnya di pintu masuk menuju ke Tol MBZ dan juga jalur biasa ini terpantau padat. Pantauan kepadatan di Tol MBZ ini telah terjadi dari pukul 5 sore hingga pada malam hari ini. Jika Anda lihat, di belakang Anda ini merupakan pintu masuk menuju ke Tol Layang MBZ, kemudian di sampingnya ini merupakan jalan biasa begitu. Namun, Agita dan juga pemirsa, Anda dapat melihat di layar kaca Anda bahwa kepadatan ini terjadi di dua jalur tersebut, dan hal ini sudah terjadi sekiranya sekitar pukul 5 sore tadi. Ini menurut pantauan kami, ini juga merupakan kendaraan dari para pemudik yang balik dari arah Cikampek menuju ke Jabodetabek ataupun Jakarta, Bogor, Depok dan juga Bekasi. Ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 ataupun mobil pribadi. Meskipun demikian juga terpantau oleh kami ada sejumlah bus, kontainer dan juga truk yang melewati jalur ini begitu. Berdasarkan data Agita yang kami dapatkan dari PT Jasa Marga Persero, ini mencatat bahwa sudah sebanyak 471,794 kendaraan ini kembali ke wilayah Jabodetabek. Data ini terhitung dari H1 sampai dengan H+1 Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Rabu sampai Jumat 10 sampai 12 April kemarin. Angka ini juga merupakan angka kumulatif arus lalu lintas yang diambil dari 4 gerbang tol utama, yakni gerbang tol Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama dan juga Kalihurip Utama begitu. Agita dapat kami informasikan juga bahwa tadi pantauan kami ketika menuju ke titik kami mengabarkan saat ini kami juga melewati Tol Layang MBZ yang mana tadi juga sekitar pukul 16.30 ini sempat terjadi kemacetan di dalam Tol Layang MBZ. Hal ini terjadi karena ada kecelakaan tunggal dan membuat kepadatan terjadi dari kilometer 25 hingga kilometer 30 begitu. Namun pantauan sejak pagi hingga sekiranya pukul 4 sore ini untuk wilayah untuk wilayah tol di sini, Tol MBZ ataupun Cikupa ini terpantau ramah lancar, berbanding terbalik dengan kondisi ataupun situasi yang terjadi pada malam hari ini yang terpantau begitu padat. Kepadatan ini terlihat dari ujung jalan arah Cikampek menuju ke Jakarta hingga pintu masuk menuju ke Tol Layang MBZ titik kami mengabarkan saat ini. Dan memang informasinya puncak arus mudik disampaikan oleh Jasa Marga ini memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada H+4 Hari Raya Idul Fitri atau terjadi pada hari Senin 15 April 2024, yang mana memang ini juga telah disebutkan oleh beberapa pihak lainnya bahwa kepadatan akan terjadi mulai pada hari ini dan puncaknya yaitu pada hari Senin 15 April 2024 begitu Agita dan juga pemirsa. Tentunya untuk menjaga kelancaran dan juga keamanan dalam berlalu lintas di sini, pihak kepolisian ataupun Jasa Marga tentu melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya yaitu kontraflow dan juga one way. Kontraflow ini dilakukan ataupun diterapkan oleh pihak kepolisian ini dari kilometer 70 hingga kilometer 47 titik kami mengabarkan, dan juga untuk one way arus balik ini ditetapkan ataupun diberlakukan dari kilometer 14 hingga kilometer 72 tol Cipali. Sementara itu Agita. Terima kasih Nadila Saleh, informasi langsung dari Tol MBZ yang mulai sedikit padat di sana. Terima kasih Nadila. Dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber dengan tema Mudik Lebaran, Waspada Lelah di Jalan. Sesaat lagi pemirsa.
Pemirsa, dalam perbincangan ini kami akan soroti kecelakaan yang terjadi, terutama yang memang menyita perhatian kita. Terjadi pada tanggal 8 dan 11 April lalu pada saat arus mudik kemarin sedang ramai-ramainya. Nah, ini diperkirakan akan mulai terjadi juga arus balik ini, yaitu mulai hari Sabtu petang. Nah, kita akan lihat bagaimana tentunya rencana-rencana yang disiapkan, rekayasa yang disiapkan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengatasi kemacetan yang terjadi dalam puncak arus balik ini. Kecelakaan tunggal yang melibatkan bus Rosalia Indah yang menewaskan 7 penumpang di ruas tol Batang Semarang di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis pagi kemarin menuai sorotan. Saat ini, polisi telah menetapkan pengemudi bus Rosalia Indah, JW, sebagai tersangka. Selama pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka, polisi memastikan kecelakaan tunggal tersebut disebabkan kelalaian sopir bus. Diduga kecelakaan diakibatkan pengemudi mengantuk karena kelelahan. Faktor kelelahan ini penyebab sopir mengalami microslip atau tertidur selama beberapa detik sehingga menyebabkan bus meluncur di sisi kiri jalan tol hingga menghantam parit. Faktor kelelahan pengemudi juga menjadi penyebab kecelakaan maut di KM 58 Tol Jakarta Cikampek-Japek lajur kontraflow pada Senin lalu. Sebanyak 12 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka akibat peristiwa ini. Berdasarkan temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, 70% kecelakaan lalu lintas disebabkan faktor kelelahan pengemudi. Khusus untuk angkutan penumpang dan barang, faktor kelelahan pengemudi disebabkan karena kurangnya jumlah SDM pengemudi. Seperti diketahui pada musim mudik dan arus balik lebaran, masyarakat dihadapkan dengan kondisi lalu lintas yang padat, terutama di jalur-jalur utama. Lantas, bagaimana tips agar dalam arus balik lebaran, lalu lintas lancar dan pengemudi terhindar dari berbagai kecelakaan lalu lintas? Tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa memantau, melihat bagaimana situasi kondisi terkini di Tol Jakarta Cikampek kilometer 67. Bagaimana kepadatan yang ada di sana, apalagi diprediksi bahwa mulai Sabtu petang ini adalah puncak dari arus balik. Kembali ke kota asal masing-masing setelah menghabiskan waktu libur lebaran di kampung halaman. Ini adalah jelang titik pertemuan antara dari arah Jawa dan Bandung. Seperti ini kondisinya di Tol Jakarta Cikampek kilometer 67. Anda sudah dengarkan tadi dalam tayangan yang kami sampaikan di awal bahwa menurut penyelidikan dari KNKT menyebutkan bahwa penyebab kecelakaan ini memang mayoritas faktor kelalaian dari pengemudi. Karena kelelahan, karena ngantuk, kecapean dan sebagainya. Nah, ini kita akan bawa lebih jauh sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Apakah memang faktor efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dari bus-bus ataupun juga angkutan umum tersebut, dan juga bagaimana upaya untuk bisa menghindari hal ini supaya terjadi lagi. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan pengamat transportasi dan juga kebijakan publik, Ki Darmaningtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Viola dan para pemirsa. Selain Ki Darmaningtyas juga sudah bergabung dengan kita secara daring. Beliau merupakan Ketua IPOMI atau Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia dan juga Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Organda, yaitu Mas Kurnia Lesani Adnan. Mas Sani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Sani. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, Mas Tias, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin Mas Sani, mohon maaf kami ganggu sepertinya perjalanannya. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya nanti mengenai hal ini. Nah, ini juga sudah hadir di samping saya, yaitu narasumber kita berikutnya ada Pak Jusri Pulubuhu yang juga merupakan pemerhati keselamatan lalu lintas. Selamat malam, Pak Jusri, silakan duduk. Selamat malam, Mbak. Monggo, silakan. Ya, apa kabar, sehat Pak? Selalu. Wah, ketemu lagi. Selain tiga narasumber tadi, kita juga akan dapatkan keterangan tentunya dari Kombes Pol Sony Irawan
Beliau merupakan Dirlantas Polda Jateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Viola dan pemirsa TV One. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, mohon maaf lahir dan batin juga Pak Sony. Pak Sony, bisa diberikan informasi hingga saat ini bagaimana kepadatan arus lalu lintas ini di sana? Ya, yang pertama Mbak Pia, kami sampaikan bahwa tadi jam 15.30 itu telah dilaksanakan flying star atau pengibaran bendera tanda dimulainya one way nasional arus balik dari Gate Kalikangkung kilometer 414 menuju ke wilayah barat yaitu Cikampek kilometer 72 yang dilakukan oleh Pak Menko PMK, Menteri PUPR, Menhub, kemudian Bapak Kakor Lantas, dan Kapolda Jawa Tengah serta PJ Gubernur Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena berdasarkan indikator-indikator yang telah dilihat dari satu traffic accounting yang ada di Gate Banyumanik dan juga yang ada di wilayah Kalikangkung. Yang kedua, memperhatikan situasi kondisi di lapangan. Dan yang ketiga tentunya memperhatikan situasi kondisi arus di jalur arteri. Dari 3 pertimbangan tersebut, maka tadi jam 1 siang telah dilakukan sterilisasi jalur A dari mulai wilayah Kalikangkung sampai dengan ke wilayah Cikampek, Jawa Barat juga. Kemudian jam 15.30 dilakukan flying star ataupun pengibaran bendera pertama yang dilakukan oleh Pak Menko PMK, sehingga per hari ini telah dilaksanakan one way nasional arus balik dari Gate Kalikangkung hingga ke Cikatama kilometer 72. Demikian Mbak. Baik, nah ini kita sudah tahu rekayasa lalu lintas yang saat ini sedang diberlakukan. Kita ambil tadi informasinya di Jawa Tengah begitu Ki. Kemenkes mungkin ada pandangan tersendiri atau catatan dari rekayasa lalu lintas yang selama ini diberlakukan? Ya, kalau untuk memfasilitasi arus mudik atau arus balik pasti selalu efektif. Tetapi yang selalu saya kemukakan adalah arah yang sebaliknya. Jadi misalnya pada saat arus mudik ketika dijalankan one way, maka yang ke arah Jakarta itu yang akan menjadi terhambat. Sebaliknya pada saat arus balik yang arah keluar dari Jakarta itu yang terhambat. Karena itu sebetulnya ketika ada kebijakan one way ini mesti harus diikuti juga soal menjaga kondisi lalu lintas di Pantura atau di jalan tengah. Jadi selama ini kan konsentrasinya ke jalan tol. Sementara Pantura cukup memberikan ruang untuk lalu lintas. Juga tengah itu misalnya lewat Purwokerto dan selatan itu yang dulu lewat Simpang Nagrek. Nah ini mestinya juga harus dioptimalkan supaya tidak semuanya terkonsentrasi di jalan tol. Karena ketika semua terkonsentrasi di jalan tol, maka meskipun itu dilakukan one way, tidak terhindarkan adanya pelambatan. Saya tidak mengatakan macet, tapi pelambatan karena kecepatan lalu lintas, kecepatan kendaraan di jalan tol yang begitu bersamaan lalu lintasnya masuk, itu pasti akan mengalami hambatan. Jadi saya kira selain penerapan one way ini harus disosialisasikan penggunaan jalan arteri khususnya Pantura dan jalur tengah maupun selatan. Baik, sosialisasi mengenai hal ini mungkin Pak Sony yang mungkin kurang didapatkan oleh masyarakat sehingga akhirnya menggunakan pilihan utamanya adalah jalan tol. Pak Sony. Jadi begini Mbak, betul sekali. Tadi mungkin saya ingin menjelaskan Jawa Tengah ini kita memiliki 5 jaringan jalan Mbak. Dari mulai jalan Pantura, jalan tol, jalur tengah, jalur selatan, dan lingkar selatan-selatan. Itu 5 hal tersebut, 5 jalur tersebut menjadi prioritas kita atau kami kepolisian di Polda Jawa Tengah, sehingga kita menggelar 142 pos yang tergelar dari 5 jaringan jalan tersebut. Bahkan di perbatasan ada dan penggelaran personil juga. Tadi kami sampaikan bahwa dalam menentukan one way itu kita memperhatikan traffic accounting, situasi di lapangan, dan juga jalur arteri. Nah, jalur arteri ini yang kami sampaikan termasuk
jalur Pantura, kemudian jalur tengah, jalur selatan dan lingkar selatan. Contoh, di wilayah Pejagan sampai dengan Bumi Ayu. Ini terjadi kepadatan akibat apa? Pada saat mudik, arus yang masuk dari pintu tol Pejagan itu memang di ambang batas normal. Contoh, gate Pejagan itu hanya mampu menampung 500 lalin per jam. Tapi kenyataannya sampai dengan di angka 900 bahkan 1000. Sehingga kami melakukan 4 rekayasa. Pertama, pengalihan Dermoleng melalui Ketanggungan. Yang kedua, pengalihan ke jalur utara. Yang ketiga, one way Dermoleng Klonengan sampai dengan Bumi Ayu. Ini kita lakukan. Jadi kita antisipasi karena memang masyarakat favorit untuk melewati jalur tengah dan selatan. Kemudian jalur Pantura dari mulai Brebes sampai dengan Rembang. Ini juga kita lakukan pengawalan, petunjuk perintah Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, pengawalan bagi kendaraan-kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melalui jalur arteri Pantura. Kemudian jalur tol fungsional Solo, ini juga jadi favorit. Sekarang dibuka fungsional Solo, itu turun di wilayah Ngawen, sehingga yang menuju ke Yogyakarta, ini dapat menggunakan fasilitas fungsional Solo yang dibuka dari mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, semua ini kami sosialisasikan melalui media sosial, baik TV nasional, lokal, maupun media sosial Instagram, medsos, dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah masyarakat bisa tersosialisasi dengan baik. Jadi sekali lagi 5 jaringan jalan yang di Jawa Tengah ini menjadi perhatian kita bersama. Termasuk juga sosialisasi dalam hal himbauan Kamsel Titcar Lantas. Perlu kami sampaikan bahwa kepolisian beserta dengan stakeholder sebelum operasi ketupat dilaksanakan, kita sudah jauh melaksanakan rapat koordinasi. Mengundang pihak Aptrindo, Organda, seluruh stakeholder. Melaksanakan ramcek, mengecek kendaraan-kendaraan, kelayakan kendaraan, baik itu mobil bus penumpang maupun mobil-mobil yang menggunakan transportasi umum. Jika tidak layak, maka kita berikan catatan dan tidak boleh kita berangkatkan. Kemudian juga kita menghimbau pada masyarakat selalu diingatkan untuk selalu recek kembali kendaraan yang digunakan, termasuk kesiapan fisik kita, termasuk juga penggunaan rest area yang efektif agar tidak terjadi kepadatan. Ini beberapa hal-hal yang selalu kita sosialisasikan melalui seluruh jaringan yang ada di lingkungan masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, ini menarik juga ketika Pak Sony mengatakan kondisi fisik begitu penting saat melakukan perjalanan jarak jauh, termasuk dalam momen kali ini, baik itu arus mudik ataupun juga arus balik. Ini tentunya mengingatkan kita, Pak Sony, terhadap kecelakaan bus Rosalia Indah yang baru saja terjadi pada 11 April lalu. Pihak kepolisian sudah mengatakan ini faktor kelalaian dari pengemudi karena faktor juga ngantuk, kecapean pengemudi ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini, Pak Sony. Ya, jadi begini Mbak, bahwa hasil pemeriksaan secara maraton dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam ini Polres Batang, kemarin kita sudah menetapkan tersangka saudara inisial JW. Kemudian pasal yang kita sangkakan adalah pasal 310 ayat 234 dengan sanksi pidana itu maksimal 6 tahun. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, hasil pemeriksaan terhadap olah TKP, memang kita menyimpulkan saat ini adalah ini karena kelalaian daripada pengemudi yang bersangkutan mengalami ngantuk sesaat, kemudian atau yang kita kenal dengan microsleep, kemudian terjadi titik tumbur di 370.50, membanting busnya ke arah kiri, kemudian terseret di parit sepanjang atau sejauh 150 km, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, 7 orang meninggal dunia dari 36 penumpang yang ada. Jadi hasil pemeriksaan kami sementara ini memang kita simpulkan bahwa ini akibat kelalaian daripada pengemudi bus berinisial JW. Terkait nanti muncul hal-hal lain, ini masih kita dalami gitu Mbak. Ya. Baik, Pak Sony, mungkin terakhir juga penutup perbincangan kita, himbauan kepada para pengemudi, termasuk juga upaya mengantisipasi agar ini tidak terjadi lagi. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih Mbak. Kami selalu menghimbau kepada para pemudik yang akan sekarang menjalankan atau arus balik ini, kiranya sekali lagi sebelum berangkat lakukan cek-recek terhadap kesehatan, kesiapan kendaraan yang akan digunakan. Yang kedua, kesiapan pengemudinya harus benar-benar dilakukan dengan baik.
Kalau memang capek dan ngantuk jangan dipaksakan. Yang ketiga, berhentilah atau istirahat di tempat-tempat yang ditentukan. Jangan berhenti di tempat yang tidak ditentukan. Dan yang keempat, Mbak, patuhi aturan lalu lintas dan petugas. Mengapa petugas? Kadang ada rekayasa yang harus kita lakukan karena mengingat di depan ada kepadatan ataupun ada trouble, itu patuhi petugas, Mbak. Dan yang terakhir tentunya selaku umat beragama senantiasa kita berdoa kepada Tuhan, semoga perjalanan kita ini senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Mbak, imbauan saya kepada pemudik yang akan mudik arus balik di tanggal 13 sampai 16 ini. Baik, Pak Sony, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami ataupun juga untuk bisa berbicara lebih lanjut dan juga memberikan pesan kepada masyarakat yang insya Allah saat ini juga sedang menyaksikan dan bisa menjadi pesan yang nanti semoga juga diterapkan oleh para calon orang-orang yang akan kembali ke kota masing-masing ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Terima kasih Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Sani, ini salah satu penyebabnya yang diduga apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kecelakaan pada bus Rosalia Indah pada 11 April lalu adalah pengemudi ini mengalami mikrosleep karena kelelahan. Sebenarnya ini ada hubungannya nggak, Mas Sani, dengan manajemen pengaturan bagaimana tugas kerja keberangkatan dari para pengemudi ini yang dilakukan oleh pihak-pihak dari perusahaan masing-masing? Ya, Pak Putri, jadi kami dari asosiasi dan sesama operator sudah selalu menegaskan untuk pengemudi atau kru bus jarak menengah dan jarak jauh itu wajib dengan 2 pengemudi. Namun memang mungkin dalam situasi kemarin saya sempat mendalami koordinasi ke internal PO Rosalia Indah. Ada cerita lah sebelum bus yang kecelakaan ini terjadi. Jadi memang ini mereka ada diskresi di lapangan karena ada kendala bus yang pertama terus digantikan dengan bus yang kedua. Namun seharusnya pengemudi setiap bus itu kita bisa pastikan 2 orang, Mbak Putri. Kita tidak pernah melepas bus dengan 1 pengemudi, apalagi dalam situasi peak season. Sekarang kita sama-sama tahu jam tempuh bertambah, walaupun dengan jarak tempuh yang tidak bertambah. Nah, ini yang membuat tingkat kelelahan menjadi lebih cepat. Juga dari sisi jam kerja, kami selalu menekankan kepada seluruh pengemudi kalau mengemudi maksimal 6 jam harus bergantian. Jadi ini yang saya nggak tahu harus ngomongnya apa ya. Artinya pada saat terjadi kecelakaan di bus yang di KM 370 ini, pengemudinya 1 orang, terus dia terjadi mungkin dugaan mikrosleep sehingga terjadi kecelakaan. Jadi pada prinsipnya seluruh PO saya bisa pastikan dan yakinkan untuk jarak trayek menengah dan jarak jauh itu menggunakan 2 pengemudi. Dan jam kerjanya pun kita sudah tekankan melalui SOP kepada seluruh kru untuk maksimal 6 jam harus bergantian. Karena kalau untuk seperti trayek Rosalia Indah ini kan Jakarta, Surabaya atau Jakarta Solo Surabaya, dari Jakarta sebelum 6 jam mereka sudah sampai di rest area, istirahat makan, itu biasa mengemudi bergantian, terus jalan lagi, jadi untuk dengan ganti pengemudi. Namun pada case yang satu ini ya mungkin kemarin saya berkoordinasi dengan Rosalia Indah, tim Rosalia Indah sendiri sedang menginvestigasi internal kenapa dan seperti apa kok bisa si pengemudi ini 1 orang yang melanjutkan perjalanan penumpang yang bus naas ini. Jadi tapi perlu saya garis bawahi Mbak Putri, kami seluruh otobus tidak saat musim peak season ini saja, pada saat hari apapun operasional kami bisa kami pastikan dengan 2 pengemudi. Baik. Dan perlu diketahui Rosalia Indah, mungkin Mas Tias bisa menambahkan atau meluruskan apa yang saya sampaikan. Rosalia Indah satu PO yang dengan manajemen SDM yang cukup baik dan ketat.
Baik. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada secara operasional, kami baik sebagai asosiasi, sebagai sesama operator, kami menegaskan dan saling mengingatkan kalau pengemudi itu wajib 2 orang dengan minimal 1 helper, dan untuk jarak jauh 2 helper. Itu sih Mbak. Baik Mas Ani, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, kita akan tinjau lebih dalam lagi tentunya bagaimana sebenarnya pengelolaan secara manajemen dari masing-masing perusahaan bus ini, dan juga apa itu microslip, bagaimana upaya untuk menghindarinya. Pak Jusri Pulubuhu juga nanti akan berikan pandangan, tapi setelah jeda kami segera kembali. Sudah dijelaskan tadi dari keterangan yang disampaikan oleh Mas Sani, hasil juga investigasinya terhadap Rosalia Indah, pada saat itu juga ada salah satu peraturan yang tidak dilakukan, disimpang oleh Rosalia Indah, yaitu kemudian jumlah pengemudinya hanya 1 dalam perjalanan ini, padahal 2. Ini saja Pak Jusri, ini sudah memperlihatkan bahwa memang pihak perusahaan ini masih memiliki kesadaran yang begitu rendah tentang keselamatan pada saat mengemudi, terutama ini mengemudi jarak jauh, apalagi begitu padat di saat arus mudik ini. Pak Jusri. Iya, terkait dengan kesadaran akan keselamatan itu belum menjadi satu lifestyle di masyarakat ya, stakeholder itu. Jadi kalaupun ada aturan-aturan, para pelaku ini, siapa saja di stakeholder ini menganggap itu peraturan. Walaupun pernah mengalami satu tragedi, satu insiden di dalam kehidupan, dalam perjalanan bisnisnya atau dalam kehidupan mereka si driver, kalau mereka hidup misalnya, mereka akan masih mengulang. Ini bentuk daripada kesadaran tentang keselamatan itu belum menjadi kebutuhan hidup di dalam masyarakat kita. Sehingga aturan-aturan yang begitu banyak, yang begitu bagus, faktanya masih banyak bocor. Karena kenapa? Analoginya begini, peraturan keselamatan itu masih sekedar peraturan. Bahkan yang sangat ekstrim adalah keselamatan atau peraturan itu dianggap Pak Polisi. Jadi kalau ada Pak Polisi baru mereka disiplin. Kalau tidak ada Pak Polisi yang menjadikan tumbal kesalahan dari masalah. Nah, seharusnya stakeholder ini yang harus menjadikan kesadaran keselamatan itu kebutuhan mereka. Jadi kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Dir tadi, Pak Dir Lantas Jateng, bahwasannya sosialisasi sudah dilakukan. Itu saya akui, mereka sudah melakukan dengan baik. Cuman masyarakat yang mendengar atau yang mengetahui itu hanya sekedar omong-omong katanya, sekedar omong-omong. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk meng-cascade atau men-sharing kepada lingkungan mereka. Apakah keluarga kah, atau atasan, atau pegawai, semuanya men-share informasi-informasi tentang keselamatan tersebut. Seperti kita lihat dari 2 kejadian tragedi kemarin, ya, yaitu kontributor utamanya adalah fatigue. Nah, fatigue itu bukan merupakan kasus yang terburuk saat sekarang, itu berulang-ulang. Bahkan di dunia pun begitu, tragedi Bhopal, Exxon Valdez, semuanya. Tetapi mereka sadar bahwasanya safety itu adalah kebutuhan mereka. Nah, artinya begini, kalau kita mau melaksanakan secara proper daripada aturan-aturan, maka seluruh stakeholder yang berbentuk kelompok, ketua-ketua kelompok, institusi, departemen, itu ikut melakukan sosialisasi ke lingkungan mereka, bukan diserahkan kepada polisi saja. Polisi nggak akan mampu, mereka kecil. Kita sebagai orang yang membutuhkan keselamatan itu harus menjadikan keselamatan itu merupakan tanggung jawab kita. Baik. Saya kepala rumah tangga misalnya, skop kecil, saya harus bisa mensosialisasikan dan memastikan mereka mengerti. Bukan karena mereka takut pada saya, tetapi mereka mengerti nih anggota-anggota saya. Begitu juga kalau saya pimpinan perusahaan harus membuat aturan road safety yang harus dijadikan kondisi kepegawaian. Kalau safety itu merupakan hal yang sangat kritis sekali saat sekarang. Hampir 3,1 PDB.
kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas. Itu dasar, mau dibandingin dengan IKN, proyek IKN atau temuan BPK dan semuanya tidak bisa mengalahi kerugian ekonomi. Dan yang merilis itu adalah pemerintah. Artinya apa? Kita tidak paham dengan apa yang kita tulis, kita tidak paham dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Baik Pak Jusri, nanti dilanjutkan termasuk juga pandangan dari Kidermaningtyas, tapi sebelumnya kami juga bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mengetahui bagaimana situasi kondisi daerah Gentong. Ada rekan kami Denden akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Denden. Ya baik, selamat malam Putri Viola dan pemirsa TV One. Dapat saya kabarkan saat ini arus lalu lintas di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Lingkar Gentong, mengalami kepadatan kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Ini kepadatan ini terjadi sejak kemarin malam hingga saat ini, khususnya para pemudik yang akan balik yang mengarah dari arah Tasikmalaya mengarah ke Bandung dan Jakarta. Dan saat ini pantauan terkini kendaraan ini nyaris tidak bergerak meskipun pihak kepolisian dari Satlantas Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan beberapa upaya skema rekayasa arus lalu lintas berupa sistem one way, pengalihan arus, dan tadi juga sempat dilakukan kontraflow yang mana memanfaatkan jalur dari Lingkar Gentong yang jalur khusus untuk kendaraan yang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini dipakai untuk kedua arah dari Tasikmalaya, sehingga kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung hingga dikuras hingga 4 kali one way. Namun upaya tersebut tidak membuat kendaraan arus lalu lintas lancar, karena memang peningkatan pemudik pada malam ini sangat meningkat signifikan. Bahkan tadi kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini sempat ditutup dari daerah Malangbong, Kabupaten Garut, tetapi beberapa menit setelah dilakukannya one way selama 30 menit, arus lalu lintas kembali mengalami kepadatan. Demikian Putri Viola. Baik, dan terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita juga mendapatkan pandangan dari gambar ini, bagaimana kepadatan arus lalu lintas yang ada di sana. Ini juga menjadi sebuah himbauan bagi para pengguna jalan tentunya, ataupun juga ingin melintasi ataupun juga melewati jalur tersebut. Pandangan dari Kidermaningtyas sendiri mengenai aturan seperti ini, aturan seharusnya ada 2 pengemudi dan sebagainya. Selama ini hanya aturan belaka tapi tidak diindahkan. Apakah memang seperti itu kenyataannya? Pertama saya ingin komentar soal penetapan tersangka pengemudi. Sebetulnya kalau menurut saya pengemudi itu bagian dari korban. Jadi dia tidak pas ditetapkan sebagai tersangka tunggal karena ini kan sifatnya sistemik gitu. Jadi sebetulnya kan kalau kita mengacu pada Undang-Undang LLAJ pasal 90 itu kan sudah jelas bahwa masa mengemudi itu 4 jam berturut-turut, setelah itu istirahat minimal 30 menit dan boleh mengendarai lagi selama 4 jam, terus istirahat. Dan kalau terpaksa maksimal dibatasi 12 jam. Tetapi sebetulnya sejak 7 tahun lalu lah kira-kira itu saya sudah mengusulkan harus ada ketentuan bahwa untuk jarak menengah dan jauh itu mutlak ada 2 pengemudi dan 2 pengemudi itu harus masuk ke dalam komponen tarif. Kenapa? Supaya tarif itu sudah memperhitungkan 2 pengemudi itu sehingga aspek keselamatannya itu terjamin. Baik, artinya tarifnya juga harusnya dinaikkan. Betul. Jadi baik itu angkutan wisata maupun itu harus memasukkan komponen 2 pengemudi. Tapi apakah selama ini tidak ada kenaikan tarif tidak melibatkan itu? Jadi justru yang saya lihat perang tarif antar operator itu di situ. Nah, karena tidak ada ketentuan yang saklek bahwa harus ada 2 pengemudi dan ini masuk dalam komponen harga, akhirnya operator itu banyak bersaing di tarif itu. Baik. Padahal mestinya harus dikunci.
tarif batas bawah itu berapa, atas berapa. Baik, kita tahan sampai di situ dulu, Ki. Ini bisa mendapatkan tanggapan dari Mas Sani mengenai ide ataupun juga masukan tadi memasukkan komponen dari pengemudi ini dalam tarif tiket yang ada. Mas Sani, nanti ya Mas Sani silakan diberikan tanggapan Mas Sani mengenai hal ini setelah jeda. Kami suka kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan, langsung saja Mas Hani silakan ditanggapi apa yang menjadi concern tadi ataupun juga kepedulian dari Ki Darmaning Tias bahwa semestinya seharusnya komponen dari pengemudi tersebut yang 2 orang dalam satu kali laju dalam sebuah kendaraan ataupun juga bus itu dimasukkan dalam komponen tarif ataupun juga tiket yang harus dibayarkan oleh para penumpang. Mas Hani silakan. Ya Mbak Putri, terima kasih Mas Tias. Jadi sebenarnya kalau bicara katakanlah premi pengemudi itu sudah dimasukkan dalam komponen tarif, baik itu 1 atau 2, itu memang sudah termasuk dan itu sudah menjadi salah satu perhitungan kami secara bisnis. Nah, pengurangan satu pengemudi pun sebenarnya boleh dikatakan tidak signifikan Mbak Putri untuk memberikan katakanlah menambah keuntungan dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, kami seluruh bus akap yang melayani trayek menengah dan jauh itu sudah bisa kita pastikan dengan 2 pengemudi. Jadi kalau ada asumsi agar tiketnya jadi murah terus kita kurangi pengemudi, itu saya bisa pastikan itu tidak terjadi. Jadi memang komponen tarif yang kami kasih kepada masyarakat untuk di tiket itu memang sudah include semua dan kami sudah SOP sudah kami pertegas dan perjelas kalau pengemudi bus jarak menengah dan jarak jauh itu 2 orang. Jadi tapi terima kasih yang disampaikan Mas Tias tadi lebih menegaskan. Semoga para operator juga menonton acara ini. Ini kan yang menjadi concern kita bersama. Tapi saya pertegas, mengurangi pengemudi 1 orang artinya mengurangi katakanlah premi 1 orang pengemudi itu tidak berdampak. Dan menambah 1 orang juga tidak berdampak ke tarif tiket. Jadi kalau ada terjadi perperangan tarif itu ya, itu kan karena yang non ekonomi memang pemerintah memberikan kami untuk harga dilepas ke harga pasar. Sehingga kami bersaing dari sisi pelayanan. Jadi saya bisa pastikan kalau untuk mengurangi pengemudi agar tarifnya murah itu tidak demikian Mbak Putri. Baik, Ki sudah dijawab. Begitu tanggapannya? Ya SOP-nya, tapi mungkin juga di lapangan itu ada penyimpangan itu pasti ada. Gitu. Dan kalau kasus Rosalia ya, sebetulnya kalau seperti disampaikan Mas Sani tadi, sebetulnya Rosalia itu termasuk yang memiliki sistem manajemen keselamatan cukup bagus. Gaji pengemudi itu di atas UMR dan itu biasanya ditransfer langsung ke istri karena untuk menghindari menghindari dipakai suka-suka oleh pengemudi, dan pengemudi setiap mau berangkat itu diberi uang saku khusus. Jadi dari segi itu sebetulnya Rosalia termasuk PO yang bagus, sehingga dalam kasus ini menurut saya adalah apes gitu ya. Apes itu ya, penjelasannya agak susah kalau apes itu, tapi dalam kasus ini menurut saya apes seperti tadi disampaikan Mas Hani bahwa biasanya 2 tapi ini kok hanya 1 gitu. Nah, ini saya kira merupakan refleksi juga untuk manajemen Rosalia dan tentu yang lainnya. Tetapi yang mau saya soroti adalah untuk PO-PO lain, terutama pada saat penyelenggaraan arus mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu pengemudi itu banyak yang mengalami kekurangan istirahat. Dan gini, contohnya ya, ketika mereka harus berangkat pagi-pagi, jam 7 pagi lah, katakanlah misalkan berangkat Sabtu pagi. Mereka ini paling lambat Jumat sore sudah harus sampai ke lokasi pemberangkatan. Nah, dan mereka tinggal di situ. Istirahatnya di mana? Di bak bis, bagasi bis.
Jadi mereka memang punya tempat istirahat tapi nggak nyaman. Karena itulah sebetulnya yang kami perjuangkan bersama-sama KNKT adalah menyediakan tempat istirahat pengemudi yang aman dan nyaman. Nah, jadi semua tempat pariwisata, semua tempat peristirahatan, semua itu mestinya harus menyediakan tempat istirahat pengemudi, gitu. Sehingga ketika mereka seperti tadi mau mengangkut para peserta mudik gratis, mereka itu fresh. Tidak seperti yang selama ini, gitu. Itu satu. Kedua, mutlak harus pada saat penyelenggaraan mudik gratis, pengemudi itu harus 2. Karena kemarin saya ini kan orang lapangan, jadi ya kemarin waktu tanggal 6 saya paginya ke Pulau Gebang, waktu siangnya saya ke Monas. Jadi saya bisa berbincang-bincang dengan para pengemudi. Mereka datang ke lokasi ini kapan, di mana istirahat, di mana mandi, di mana makan karena kebanyakan tidak puasa, gitu. Berapa pengemudi dalam satu bis ini. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan ini adalah data dari lapangan. Gitu. Ini yang saya kira harus Mas Sani dan kawan-kawan di operator harus perhatikan. Baik, nanti kita akan ajukan kembali karena Mas Sani tadi menjadi concern dari Ki Darmaning Tias, bukan hanya untuk PO Rosalia Indah tapi juga PO-PO lainnya. Mungkin bisa diberikan tanggapan juga mengenai hal ini. Bagaimana penyediaan dari tempat istirahat yang memang cukup bagi para pengemudi yang harus ini treknya adalah jarak jauh. Nanti kemudian Pak Jusri Pulubuhu juga akan memberikan pandangannya juga, catatan juga agar kita semua memiliki kesadaran adanya keselamatan saat berkendara, terutama dalam mengemudi jarak jauh. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Mengingat fatigue atau kelelahan menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan, sejauh ini termasuk juga 2 kecelakaan yang kita ketahui kemarin terjadi 8 dan 11 April, maka tadi Ki Darmaning Tias menyoroti harusnya ada tersedia tempat ataupun juga secara waktu ini yang cukup sebagai tempat bagi para pengemudi untuk bisa beristirahat dengan nyaman dan juga tercukupi kebutuhannya sehingga tidak menyetir dalam kondisi yang ngantuk, yang capek, yang lelah. Ada catatan juga mengenai hal ini dari Pak Jusri. Baik, jadi tadi begitu kita tidak mendapatkan kualitas tidur yang benar, proper, minimal 7-8 jam untuk sebuah perjalanan panjang. Nah, apa yang terjadi? Kemampuan kognitifnya si pengemudi akan turun, kesabarannya, persepsinya, sehingga yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan atau kelalaian. Artinya, kebugaran para pengemudi merupakan sebuah keharusan dan itu harus diperoleh dari kenyamanan, fasilitas dan lain-lain. Nah, dibandingkan dengan di luar negeri, para pengusaha oto, pemerintah, stakeholder dalam hal ini, itu memastikan setiap PO ataupun angkutan barang itu memiliki ruang atau kompartemen untuk istirahat yang namanya sleeper berth. Nah, untuk dedicated area seperti rest area atau tempat pool, mereka menyediakan ruang istirahat untuk driver. Karena kunci daripada keselamatan, kesuksesan perjalanan itu adalah kebugaran si driver. Nah, di sini kalau kita melihat kejadian di mana pemerintah memberikan fasilitas gratis, mudik gratis, tetapi lupa dengan hal-hal yang menyangkut pilotnya. Kebugaran pilot itu bukan hanya waktu istirahat, dari nutrisinya harusnya dimonitor. Karena yang mereka bawa ini kan manusia semua kan. Yang luar biasa dasarnya ketika mereka hilang bagi sebuah keluarga atau beberapa keluarga. Artinya pemerintah harus menyiapkan semua komponen untuk mendapatkan driver yang bugar. Apakah sudah membuat dari sebelum pramudik atau musim mudik ini dengan mengisyaratkan kepada seluruh stakeholder daripada industri ini, ataupun menyediakan full atau dedicated point sebagai start point tadi, ruang untuk istirahat yang nyaman. Kalau bisa minimal bintang 3 deh. Minimal bintang 3, yang di bawah ini adalah manusia kan. Harganya nggak ternilai kalau setelah atau pasca kecelakaan. Jadi sekali lagi, kenapa ini bolong?
sekali lagi karena yang membuat ini adalah kesadaran keselamatannya masih kurang gitu, Mbak. Baik. Nah, ini juga mungkin terakhir silakan ditanggapi oleh Mas Sandi, bagaimana sejauh ini upaya untuk bisa menyediakan tempat-tempat istirahat yang dilakukan oleh pihak PO untuk bisa beristirahat dari para pengemudinya ini, Mas Sandi? Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Yusri. Awareness dari masih banyak para pihak yang tidak aware akan hal ini. Jadi kalau yang disampaikan oleh Mas Tias tadi, contoh kasus penyelenggaraan mudik gratis. Kami DPP Organda dari sejak 2019 dilibatkan oleh Kementerian Perhubungan untuk penyelenggaraan mudik gratis yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, itu di bawah pengawasan DPP Organda. Nah, dengan itu Mbak Putri, kami pastikan satu, kendaraannya sesuai regulasi. Kedua, harus pengemudinya 2. Mungkin Mas Tias waktu di Pulau Gebang bisa tanya oleh pengemudi, semua busnya pengemudi 2. Nah, yang mirisnya, ini yang disampaikan Pak Yusri tadi, penyelenggara BUMN yang ditunjuk perusahaan transportasi BUMN, kendaraannya banyak tidak sesuai regulasi dan banyak yang pengemudi cuma 1. Itu yang mungkin yang tercapture oleh Mas Tias tadi. Jadi memang betul Mbak Putri, ini kembali ke semua, baik masyarakat, penyelenggara, juga pelaku. Ini bagaimana supaya kita sama-sama aware. Karena yang disampaikan Mas Tias dan Pak Yusri tadi, untuk kendaraan tidak dalam trek atau pariwisata, di mana di tempat-tempat tujuan wisata belum tersedia fasilitas tempat istirahat, mereka beristirahat dalam bus, sekarang di bagasi bus, yang di-capture oleh Mas Tias, itu saya tidak pungkiri, itu memang terjadi. Nah, ini juga karena apa? Ini kaitannya seperti yang Mas Tias sampaikan tadi, masalah harga, pricing, bisnisnya lah. Nah, penyelenggara pun dalam hal ini biro-biro ini banyak sekali yang nggak aware, Mbak Putri. Mereka taunya nawar harga. Nah, si operator, hari ini banyak operator yang punya sikap, oh saya kalau nggak segini, saya nggak mau sewakan. Nah, harga yang mereka kasih itu sudah dengan pengemudi yang proper, dengan 2 pengemudi jarak yang diberikan 2 pengemudi, dengan helper yang sudah lebih profesional, dan mereka syaratkan kami minta ada 1 kamar yang seperti Pak Yusri sampaikan. Tapi banyak penyelenggara, Mbak Putri, yang tidak aware akan hal ini. Dan konyolnya, nah ini fakta ya, masih ada pemilik kendaraan, ini saya pastikan yang pemilik bus 1-2 yang maaf bicara yang PO kecil-kecil, mereka menyerahkan ke pengemudi. Nah, pengemudinya sendiri, oh saya uang hotel, saya nggak usah sediakan kamar, saya tidur di bus, uang hotelnya ya kasih. Nah, ini saya sepakat dengan Pak Yusri sampaikan tadi. Ini semuanya harus aware dengan apa yang harus menjadi kewajiban supaya kita bisa memberikan pelayanan dan melayani masyarakat dengan safety, dengan nyaman dan profesional. Jadi sekali lagi yang tercapture oleh Mas Tias tadi itu contoh fakta. Mas Tias memang saya tahu proses, beliau suka banget belusukan ke lapangan. Nah, tadi Mas Tias kan sebut di Monas dan segala macam itu, ya itu tadi tidak proper. Nah, kami DPP Organda meminta Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan mudik dari terminal 1, Mbak Putri, parkir. Kedua, fasilitas di terminal sudah jelas, ada kamar mandi, mereka bisa tidur, mereka tenang, aman. Nah, ini yang saya dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami minta semua juga aware gitu loh. Jadi jangan cuma mau melaksanakan mudik, melaksanakan event, mencari yang termurah, bagaimana seperti apa, ya masa bodoh, nanti pada saat jadi satu dan lain hal, ya operatornya yang menanggung atau si pengemudinya. Jadi ini memang awareness bersama agar kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat dalam bertransportasi, Mbak Putri.
Mas Ani, terima kasih sekali sudah memberikan tanggapan-tanggapan terhadap apa yang menjadi concern baik Pak Jusri Pulubohu maupun juga tadi Kider Maningtyas. Terima kasih sekali waktunya. Silakan melanjutkan perjalanan kembali. Yang pasti apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini semoga membangun, membangkitkan awareness ataupun juga kesadaran dari berbagai pihak. Baik itu pihak penyedia transportasi ataupun juga pihak pengguna transportasi dan juga pihak pemerintah. Kider Maningtyas sekali lagi terima kasih. Pak Jusri juga terima kasih catatan-catatannya. Nah setelah jeda berikut ini Agita Malika juga akan membawakan rangkaian kabar menarik kepada Anda. Silakan Agita. Betul Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kami masih akan menghadirkan laporan langsung tentunya arus balik tentunya dari sejumlah daerah dan kami akan menghadirkan live bersama dengan rekan kami di lapangan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemberlakuan sistem satu arah atau one way di arus balik libur Lebaran dimulai hari ini. One way diterapkan dari KM 414 gerbang tol Kalikangkung hingga KM 72 tol Cipali. Untuk melancarkan kebijakan rekayasa lalu lintas, polisi telah melakukan sterilisasi kendaraan sejak pukul 13 siang tadi. Skema one way ini terbukti ampuh dalam mengurai kemacetan saat arus mudik Lebaran. Dengan pemberlakuan satu arah ini terbukti pemudik dapat menempuh waktu lebih cepat dibandingkan pada mudik tahun lalu. Kami ajak Anda pemirsa untuk kembali memantau situasi arus lalu lintas terutama pada arus balik pada kali ini. Sudah ada rekan-rekan kami Agung Prasetyo langsung dari Cikatama dan juga ada Nadila Saleh dari Tol MBZ. Kita akan terlebih dahulu memantau dari Cikatama bersama dengan Agung. Agung, seperti apa suasana atau situasi lalu lintas pada malam hari ini di Cikatama? Ya, terima kasih Agita, juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek atau tepatnya di sekitar gerbang tol Cikampek Utama terpantau cukup ramai dan lancar dan terlihat sedikit terjadi antrian kendaraan di sekitar gardu transaksi yang akan menuju ke arah Jakarta dan ataupun yang menuju ke arah Bandung. Dan setiap gardu transaksi dipadati kendaraan, terjadi antrian sekitar 5 sampai 10 antrian kendaraan ke belakang. Dan selain itu juga memang peningkatan volume kendaraan sudah terjadi sejak sore tadi, di mana ini memang para pengendara yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek usai melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan selain di gerbang tol Cikampek Utama, kami juga memantau di titik kilometer 67 yang merupakan titik pertemuan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol dari arah Bandung. Dan namun pada malam hari ini arus lalu lintas terpantau lancar dan kami juga melihat lalu lintas berjalan dengan normal dengan kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam. Dan memang di jalur utama pun tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan, terutama ini jalur utama yang menuju ke arah Jakarta. Selain itu juga kendaraan terpantau di jalur kontraflow, arus lalu lintas terpantau lancar. Dan memang untuk mengantisipasi kepadatan pada puncak arus mudik ini, pihak Jasa Marga dan Korlantas Polri memberlakukan sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas gerbang tol Cikampek Utama, kembalikan ke Anda di studio, Agita. Baik, Cikampek Utama terpantau masih relatif ramai dan juga lancar. Lantas bagaimana kemudian pantauan dari tol MBZ? Sudah ada Nadila Saleh. Nadila, jika tadi Anda sempat menyebutkan pada laporan sebelumnya ini terpantau sedikit padat, apakah saat ini sudah mulai terurai?
Ya, Gita dan juga pemirsa, saat ini untuk situasi di pintu masuk menuju ke tol MBZ ini terpantau ramai lancar. Ini memang berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi pada 1 jam yang lalu yang sempat terjadi kepadatan di sini. Namun saat ini sudah terpantau ramai lancar. Namun Gita dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa saat ini di kilometer 48 tengah diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow, yang mana kontraflow ini membuat jalur dari arah Cikampek menuju Jakarta ini terpantau padat begitu, bahkan kendaraan yang melintas di arah kontraflow ini juga sempat mengalami beberapa kali pemberhentian. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini merupakan jalur dari Cikampek menuju Jakarta. Di sini ada jalur menuju ataupun yang akan menaiki tol layang MBZ dan juga jalur biasa. Kedua jalur ini terpantau ramai lancar yang dipenuhi oleh kendaraan pribadi dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Di sini walaupun kendaraan pribadi mendominasi, namun ada juga beberapa kendaraan umum seperti bus, kemudian juga kontainer dan juga truk ini juga sempat melintas. Dapat kami sebutkan bahwa ini merupakan kendaraan yang dimiliki oleh para pemudik yang balik dari arah Cikampek, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Jawa Barat menuju ke arah Jabodetabek begitu. Jika Anda lihat di layar kaca Anda juga pemirsa, untuk jalur menuju ke Jakarta ini juga tengah diberlakukan kontraflow, dan kontraflow ini membuat sejumlah jalan ini mengalami kepadatan baik dari arah Cikampek menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya. Sementara itu, Agita. Baik, terima kasih Nadila Saleh, informasi langsung dari tol MBZ di mana ini kepadatan sudah mulai terurai, dan tadi juga sudah ada rekan kami Agung Prasetyo, informasi langsung dari Cikampek Utama di mana juga masih terpantau ramai dan juga lancar. Selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau jalur Pantura Cirebon. Sudah ada rekan kami Ervan Septiawan di sana. Ervan, silakan. Saya berada di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, di mana saat ini terpantau di belakang di layar kaca Anda. Saat ini dari ribuan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon. Saat ini terpantau padat. Bahkan menurut data dari petugas kepolisian sendiri sebanyak 5.000 kendaraan per jam melintas di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon. Saat ini dapat saya sampaikan petugas dari Pospam pengamanan pemuda di jalur Pantura Pemuda saat ini melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas dengan memanualkan lalu lintas yang ada di perempatan Pemuda saat ini. Dapat terlihat di layar kaca Anda, saat ini ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon terpantau padat, bahkan kepadatan sudah terjadi sejak Sabtu dini hari hingga Sabtu malam. Diperkirakan menurut petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota sendiri, puncak yang terjadi di jalur Pantura akan terjadi pada Minggu dini hari hingga Senin pagi. Tepat terlihat pemirsa, saat ini kendaraan yang didominasi oleh roda 2 bernomor plat nomor Jakarta saat ini terus memadati jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon. Bahkan petugas sejak siang hingga malam hari ini masih melakukan himbauan kepada para pemudik agar lebih hati-hati. Selain itu juga pemirsa dapat dihimbau kepada para pemudik yang akan kembali ke Jakarta agar mewaspadai adanya sejumlah titik yang ada di jalur Pantura yang menjadi titik kepadatan seperti Pasar Kue, Pleres, dan simpang pertemuan Pantura Kedaung Kota Cirebon. Baik, terima kasih Ervan. Jalur arah dari Baik. Pantauan terkini dari jalur Pantura ini sudah mulai terpantau padat. Terima kasih rekan Ervan Septiawan dari jalur Pantura Cirebon. Pemirsa, sementara itu sebanyak 4.421 penumpang bus akap ini tiba di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur hingga sore tadi. Jumlah tersebut diprediksi akan meningkat pada malam hari mengingat adanya jadwal kedatangan bus dari bagian timur Jawa.
Perkembangan terkini dari Terminal Kampung Rambutan akan kita informasi update langsung bersama dengan rekan kami Kurnia Amal. Amal, silakan. Ya, selamat malam Agita, Malika, dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, memang pantauan kami sejak sore hari tadi di tempat saya mengabarkan di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Memang untuk prediksi arus balik Lebaran 2024 di Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur ini akan terjadi pada malam hari ini dan juga esok 14 April 2024. Dapat kami informasikan kepada Anda, Agita, Malika, dan juga pemirsa TV One, untuk kedatangan di Terminal Kampung Rambutan sendiri ini, tadi sekitar pada pukul 2 siang, data yang kami terima ini ada sekitar 4.421 penumpang yang tiba di Terminal Bus Kampung Rambutan. Dan untuk bus armadanya sendiri, ini ada sekitar 153 bus antar kota antar provinsi yang telah tiba di Terminal Kampung Rambutan. Adapun pemirsa, jika kita bandingkan data keberangkatan, memang menurut pantauan kami sejak sore hari tadi masih ada pemudik yang hendak meninggalkan Jakarta melalui Terminal Bus Kampung Rambutan, di mana berdasarkan catatan kami ada sekitar 48 armada bus yang meninggalkan Jakarta melalui Terminal Bus Kampung Rambutan, dan ada sekitar 412 penumpang yang meninggalkan Jakarta pada hari ini. Dan guna mengantisipasi puncak arus balik Lebaran 2024, sejumlah kebijakan telah diambil oleh Terminal Bus Kampung Rambutan, di mana tadi juga terpantau di Terminal Bus Kampung Rambutan ini tersedia posko keamanan dan juga terpantau ada pos-pos kesehatan. Dan dihimbau kepada para penumpang sendiri yang hendak melakukan perjalanan melalui Terminal Bus Kampung Rambutan ini untuk memperhatikan barang bawaan Anda, dan juga dihimbau kepada para penumpang untuk tidak menerima barang maupun makanan maupun minuman dari orang yang tak dikenal. Dan juga dihimbau kepada para penumpang yang telah tiba di Terminal Kampung Rambutan pada malam hari untuk berhati-hati, dan apabila tidak dalam kondisi fit dihimbau untuk beristirahat di ruang tunggu Terminal Bus Kampung Rambutan. Agita, demikian laporan saya, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal, informasi langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Selamat bertugas kembali. Dan usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh pemudik arus balik Lebaran kembali memadati stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kepadatan mulai terlihat dari pintu masuk stasiun sampai gerbang tiket. Seperti inilah suasana di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada Sabtu petang. Gelombang pemudik pada arus balik H+4 Lebaran terus berdatangan ke stasiun Rangkas Bitung. Kepadatan mulai terlihat dari pintu masuk stasiun sampai gerbang tiket. Para pemudik ini merupakan warga Banten dan juga warga dari Sumatera yang akan kembali menjalankan aktivitas di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Pemudik mengaku pulang hari ini karena Senin sudah mulai kerja dan juga untuk menghindari kepadatan. Diprediksi kepadatan penumpang di stasiun masih akan terjadi hingga Minggu esok. Selanjutnya kami ajak Anda pemirsa untuk memantau bersama dengan rekan-rekan kami. Ada Iman Fajar dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan juga ada Zinka Neila dari jalur Nagrek. Kita terlebih dahulu menuju Iman Fajar di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Iman, silakan dengan situasi pada malam hari ini. Di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada malam ini terpantau ramai lancar
Adapun keramaian ini juga telah terjadi sejak siang hari tadi hingga saat ini pada malam hari. Dan saat ini di tempat kami melaporkan di dermaga eksekutif yang merupakan dermaga favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni ini terpantau juga telah terjadi antrean kendaraan di mana mayoritas kendaraan ini merupakan kendaraan roda 4. Dan adapun kita juga memantau tadi kendaraan roda 4 ini datang dari berbagai kota dari Pulau Jawa maupun dari Pulau Sumatera. Kita melihat tadi ada mobil-mobil dengan plat nomor Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan juga kota-kota lainnya baik di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Dan keramaian ini pemirsa juga telah terjadi sejak kemarin, di mana menurut data yang kami terima dari ASDP, pertanggal 12 April kemarin, total penumpang yang diangkut dari Pelabuhan Bakauheni ini mencapai 68.939 penumpang, kemudian kendaraan roda 2 sebanyak 5.984, dan juga kendaraan roda 4 sebanyak 8.905 unit kendaraan. Dan ini mengalami kenaikan lebih dari 60% pemirsa jika dibandingkan di hari sebelumnya, yakni tanggal 11 April yang tercatat total penumpang pada tanggal 11 April dari Pelabuhan Bakauheni mencapai 41.280 penumpang, kemudian juga kendaraan roda 2 sebanyak 3.041 unit, kemudian juga kendaraan roda 4 sebanyak 5.371. Adapun total penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa selama Lebaran tanggal 11 hingga 12 April kemarin sebanyak 110.219 orang. Ini berarti 13% jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat dari Pulau Jawa pada arus mudik kemarin dari H-7 hingga hari H yang sebanyak 835.718 orang. Dan tadi kita juga melihat pemirsa di antrian kendaraan roda 4 ini semua mobil telah ditempeli stiker berwarna hijau, yang berarti adalah kendaraan-kendaraan ini telah memiliki tiket sebelum memasuki kawasan Pelabuhan Bakauheni. Adapun penempelan stiker ini juga dilakukan di pos terpadu di sejumlah rest area menuju Pelabuhan Bakauheni. Selain stiker berwarna hijau, atau juga stiker berwarna merah yang artinya hanya mengantar penumpang, tidak ikut menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Selain itu juga ada stiker berwarna kuning yang berarti kendaraan tersebut menuju ke Pelabuhan Bandar Bakaujaya yang merupakan salah satu pelabuhan alternatif untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Bakauheni selama arus balik Lebaran tahun 2024. Dan selain Pelabuhan Bakaujaya, pemirsa, pelabuhan alternatif lainnya adalah Pelabuhan Panjang yang menuju ke Pelabuhan Ciwandan, di mana Pelabuhan Panjang ini memang dimaksimalkan untuk roda 2 dan juga kendaraan roda 4 atau mobil pribadi. Dan Pelabuhan Panjang ini juga memang direkomendasikan oleh pemerintah karena dekat dengan Bandar Lampung. Jadi jika masyarakat yang beraktivitas di sekitar Bandar Lampung ini memang direkomendasikan menuju ke Pelabuhan Panjang. Adapun prediksi puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada malam ini 13 hingga 16 April mendatang, dan untuk itu juga sejumlah upaya telah dilakukan oleh petugas gabungan, diantaranya delaying system, yaitu sistem yang diadakan oleh Polda Lampung dengan memberikan kategori hijau, kuning, dan juga merah. Dan itu dia pemirsa laporan kami dari Pelabuhan Bakauheni. Kita kembali ke studio. Iman Fajar, informasi langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Selanjutnya ada Zinka Naila dari Jalur Nagrek. Zinka. Ya, Agita dan juga pemirsa, situasi terkini dari arus lalu lintas di Jalur Nagrek terpantau sudah banyak kendaraan yang melakukan arus balik atau pemudik yang melakukan arus balik dari Tasikmalaya dan Garut menuju ke arah Bandung Kota. Jika Anda melihat di layar kaca Anda, pemirsa, memang sudah banyak kendaraan menuju ke arah Bandung Kota pada malam hari ini. Meski begitu, pada sore hari tadi masih banyak kendaraan yang juga berasal dari arah Bandung Kota menuju ke Tasikmalaya dan juga Garut. Dan pada malam hari ini para pemudik yang melakukan arus balik ke arah Bandung Kota ini ada kepadatan di beberapa titik seperti di Cikaledong, kemudian di dekat jalur Simpang Nagrek dan juga di jalur Baluur Limbangan. Dan jika memang pada hari ini adalah salah satu hari yang diprediksi oleh Kementerian Perhubungan dan juga Polda Jawa Barat, di mana akan terjadi lonjakan pemudik yang akan melaksanakan arus balik. Dan selain itu juga pemirsa, esok hari juga diprediksi akan menjadi salah satu hari di mana banyak
pemudik akan melakukan arus balik atau kembali ke daerah masing-masing dari daerah Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya menuju ke arah Bandung Kota. Dan pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas pada hari ini memang sejak pagi hari dari Polres Garut memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way di beberapa jalur. Dan terakhir pada sore hari ini diberlakukan sistem one way di tempat saya mengabarkan ini di daerah jalur Limbangan menuju ke Bandung Kota, di mana sistem one way diberlakukan pada sekitar pukul 14.45 hingga sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya juga di jalur Malangbong diadakan sistem one way juga untuk mengurai kepadatan yang ada di jalur tersebut, yang memang kita ketahui adalah salah satu jalur yang rawan untuk mengalami kepadatan arus lalu lintas. Selain itu juga pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dari pihak Kepolisian Polres Garut menyampaikan tidak ada sistem one way diberlakukan karena memang fokus untuk mengurai wisatawan lokal di dalam kota. Sementara demikian, Agita kembali ke studio. Baik, terima kasih Zizi, informasi langsung dari jalur Nagrek, dan tadi ada Iman Fajar dari Pelabuhan Bekauheni Lampung. Terima kasih rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Agita, dan kami akan kembali lagi hadir ke hadapan Anda esok malam pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Akhir kata saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahli, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.